kumpul kembali bersilaturahmi dan menunaikan salah satu anjuran kita sebagai umat muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan, kita sanjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan cahaya Islam. Semoga kita semua, khususnya yang sholat, yang hadir pada kesempatan kali ini, bisa digolongkan sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada sore hari ini, mari bersama kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Pahalanya kita tujukan di Nabi Muhammad wali atba'ihi ila yaumiddin. Kemudian kita khususkan untuk keluarga kita, untuk kita semua, untuk semua pengurus masjid ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khususkan untuk Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, semoga kita dimudahkan untuk menerima ilmu yang ada dalam kitab beliau. Allah hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dalalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dhalalatin. Bab yang menerangkan tentang anjuran untuk mengarahkan orang lain melakukan kebaikan, dan bab tentang perlunya ta'awun atau kerjasama alal birri wat taqwa, kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah wahai Muhammad, ajaklah wahai Muhammad, ini kata Allah, ajaklah wahai Muhammad orang-orang untuk menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dialoglah dengan mereka dengan dialog yang baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman, wa ta'awanu, dan kerjasamalah kalian dan saling tolong-menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dalam hal melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi tolong menolong, tapi di sini digarisbawahi dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong atau kerjasama atau bersekutu kompak dalam melakukan keburukan, bukan seperti itu.
Nah, di sini Imam An-Nawawi mengawali dengan ayat yang tadi kita bacakan, yaitu tentang ad-dalalatu ala khairin. Pentingnya kita sebagai umat muslim mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan, atau yang biasa kita kenal dengan amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Itu pun sebenarnya salah satu tujuan kenapa Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini. Dulu bisa dibayangkan kondisi manusia itu meskipun tetap ada orang yang baik, tapi rata-rata kondisinya ketika itu sudah banyak yang buruk. Ya, dalam sejarah kita melihat bangsa Arab dulu sebelum Nabi Muhammad diutus sering melakukan berbagai perbuatan yang jahat atau yang buruk seperti saling berperang, kemudian bahkan ada yang seorang anak menikahi ibunya, kemudian kalau lahir anak perempuan mereka tidak senang. Ya, dulu kalau ada anak perempuan, kalau seorang dikabari anak kamu perempuan, ya, misalnya kata ibu bidannya dibilang kamu akan lahir anak perempuan, ini sudah keluar hasil USG-nya udah keluar. Nah, mereka itu dulu bangsa Arab sedih karena aduh, anak saya perempuan gak bisa diajak perang. Akhirnya mereka malu dan bahkan sampai mengubur anak perempuan tersebut. Nah, Nabi Muhammad datang kemudian mengatakan hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan ad-dalalatu ala khairin, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mengajak dan mengarahkan. Nah, di sini ada hadisnya dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Nah, ini ada sebutan al-Badri. Al-Badri di sini artinya sahabat ini pernah mengikuti perang Badar. Jadi kalau ada sahabat ada gelar al-Badri, itu pernah mengikuti perang Badar. Nah, ini salah satu julukan yang sangat terkenal ya. Dulu perang Badar itu perang penentuan apakah Islam akan berlanjut atau enggak. Kata Nabi Muhammad sebelum perang Badar, kalau emang kita dijadikan kalah dalam perang Badar ini, Islam tidak akan ada ya. Jadi bayangin dulu umat muslim baru ada 300 orang, 300-nya ini ikut perang ya. Yang kalau mereka ini kalah maka nggak ada lagi yang meneruskan Islam. Nah, tapi diuntungkan oleh Allah kita dimenangkan dalam perang Badar, meskipun musuhnya jauh lebih banyak, 330 lawan 1000, tapi dimenangkan pada perang Badar. Nah, ini sebutan Al-Badari, maksudnya orang yang pernah ikut perang Badar. Abi Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengarahkan atau menunjukkan kepada orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, dia mengarahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, dia sama seperti melakukan kebaikan tersebut. Ya. Mungkin contoh simpelnya kalau kita lagi tersesat di sebuah perjalanan, terus kita nanya, kita pengen ke masjid, kemudian kita bertanya kepada warga setempat, Pak, di sini mana ya masjid ya? Saya pengen sholat. Nah, kemudian orang tersebut karena tahu dia pengen sholat, kita arahkan dia untuk menuju masjid. Oh, di sebelah sana Pak, nanti di depan belok kanan itu di sana ada masjid. Nah, orang yang menunjukkan jalan tersebut
dia mendapat pahala ketika orang tersebut sholat di masjid yang dia tunjuki. Ya, ini yang dimaksud dengan man dalla ala khairin. Kalau ada orang yang mengarahkan atau yang menunjukkan orang lain menuju kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah tersebut, meskipun dia tidak mengamalkannya, hanya mengarahkan saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di hadis berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang atau mengarahkan orang lain untuk menuju hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah tersebut tanpa mengurangi ibadah orang tersebut. Jadi kalau kita menyuruh, kita sudah sholat misalnya, kita menyuruh anak kita, ayo kamu sholat berjamaah sama adik-adik kamu. Nah, maka ketika kita sudah menyuruh anak kita untuk melakukan kebaikan tersebut, sudah menyuruh istri atau anak untuk sholat di rumah misalnya, nah kita yang menyuruh kebagian pahala tanpa mengurangi pahala istri dan anak-anak kita yang melakukan ibadah tersebut. Nah, itu enaknya dalam Islam, kita menunjukkan orang lain kepada kebaikan, kita mendapatkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi kebaikan orang lain. Nah, begitupun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Begitupun kalau kita menyeru kepada keburukan, kita mengajak orang lain untuk melakukan keburukan, yuk kita malam ini melakukan apa gitu, misalnya mabuk-mabukan. Nah, selain kita berdosa, kita juga mendapat dosa dari orang yang diajak, orang yang kita ajak untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, sebagaimana kita sudah terangkan kemarin, contohnya misalnya ada putranya Nabi Adam alaihissalam. Putra Nabi Adam yang bernama Qabil, dia membunuh saudaranya Habil, yang mana itu merupakan peristiwa pembunuhan pertama kali dalam sejarah umat manusia. Ketika itu manusia baru dikit. Qabil, putra Nabi Adam, membunuh saudaranya Habil. Nah, kemarin dalam hadis disebutkan semua peristiwa pembunuhan atau semua ketika ada nyawa yang hilang gara-gara sesuatu yang bukan haknya, dia dibunuh atau lain sebagainya, ada pembunuhan, maka Qabil, putra Nabi Adam yang dulu pertama kali membunuh, itu dia mendapat, ibaratnya mendapat persenan dosa dari pembunuhan yang terjadi setelahnya, terus sampai hari kiamat. Nah, itu gara-gara ketika dia pertama kali melakukan pembunuhan, ngasih contoh, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam kasus kita mungkin ya, kalau kita pernah melakukan hal tersebut, kita pernah menyuruh orang kepada keburukan, kemudian diikuti oleh orang lain, terus kita pengen bertaubat, nah itu bisa ditutup dengan cara bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mungkin ya di era medsos sekarang, di era Facebook sekarang, mungkin ada saudara kita yang dulunya tidak pakai jilbab, mungkin dulunya tidak pakai jilbab atau pernah posting hal-hal yang kurang wajar, tapi fotonya ini keburu ke
sebar di mana-mana. Nah, kita berikhtiar bertaubat, ternyata foto yang sudah tersebar dimanapun, yaitu kita memohon semoga apa yang sudah kita usahakan meskipun belum maksimal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diampuni dosanya karena kita sudah memposting hal-hal yang buruk. Tapi intinya kita sudah ada niat ingin memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Nah, ini suatu ketika Rasulullah bersabda pada perang Khaibar, la uqiyanna hadhihi rayah ghadan rajulan yaftahu ala yadayhi. Kata Rasulullah di sini, besok saya akan berikan royah. Nah, royah ini kalau misalnya ada peperangan itu biasanya ada bendera khusus yang buat perang, atau kita kenal dengan panji perang yang biasanya digunakan umat muslim untuk berperang, yang ada tulisan, biasa ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna hitam putih. Nah, itu kata Rasulullah, besok saya mau kasih panji ini yang dengannya dia bisa membuka banyak tempat, bisa menaklukkan banyak tempat. Itu janji Rasulullah, yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Nah, orang ini nanti yang mendapatkan panji ini, dia orangnya pasti mencintai Allah dan dia akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya juga. Nah, kemudian fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Ketika mendengar berita ini, para sahabat malamnya itu nggak pada tidur, langsung ngobrol sambil membicarakan kira-kira besok siapa nih yang bakal dikasih oleh Rasulullah bendera ini. Ini suatu kehormatan. Jadi kalau sudah dikasih bendera itu maksudnya dia suruh jadi pimpinan perang, itu suatu kehormatan. Nah, para sahabat malamnya begitu dengar berita ini langsung pada ngobrol, wah, kira-kira siapa besok nih ya? Apakah Abu Bakar, apakah Utsman, atau apakah saya? Nah, para sahabat saling ngobrol. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutoha. Besoknya ketika datang pagi, para sahabat banyak yang langsung datang ke tempat Rasulullah. Semuanya berharap, semoga yang diberi saya nih. Semoga yang diberikan bendera saya. Mereka pada berharap seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, ketika udah pada ngumpul semua, Rasulullah berkata, Aina Ali ibnu Abi Thalib. Coba dari yang hadir ini, mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian ada orang berkata, oh hai Rasulullah, Ali sedang sakit matanya. Dia sedang berdiam di rumah, tidak bisa hadir ke sini. Nah, kemudian kata Rasulullah, fa'arsilu ilaihi. Kemudian sampaikan kepadanya, suruh datang ke sini sekarang. Fa'ti bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu raya. Ketika dicari sahabat Sayyidina Ali, beliau matanya sedang sakit, kata Rasulullah, coba panggil dia di rumahnya, suruh ke sini. Kemudian ketika datang oleh Rasulullah, kedua matanya Ali ini diludahi.
diludahi oleh Rasulullah. Ludahnya ditaruh di tangan, kemudian diusapkan ke kedua matanya sahabat Ali. Kemudian Rasulullah berdoa semoga kedua matanya ini sembuh. Nah, seketika dengan bantuan Allah, matanya Sayyidina Ali ini yang awalnya sakit langsung sembuh, seakan-akan gak pernah ada penyakit. Nah, baru kemudian sahabat Ali yang sudah sembuh ini dikasih bendera tersebut. Nah, ternyata sahabat yang beruntung mendapatkan bendera untuk memimpin pasukan perang itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nih, Imam Ali, saya kasih bendera. Kemudian Imam Ali langsung berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya diperintahkan untuk membunuh orang-orang kafir sehingga mereka itu masuk Islam seperti kita?" Kemudian kata Rasulullah, santai dulu, jangan terburu-buru. Kamu itu nanti caranya kamu datang ke tempat mereka, kemudian kamu ajak dulu orang untuk masuk Islam. Ajak dulu mereka untuk masuk Islam, kemudian kasih tahu mereka apa yang harus dilakukan kalau masuk Islam. Nah, baru kemudian kamu ajak dengan cara yang lain. Nah, kemudian kata Rasulullah, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Kata Rasulullah, demi Allah wahai Ali, kalau ada satu orang yang masuk Islam gara-gara kamu, itu kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketimbang kamu dikasih unta merah. Kalau ada orang yang masuk Islam gara-gara kamu, kalau ada orang mu'alaf jadi mu'alaf gara-gara kamu, itu kamu mendapatkan sesuatu yang lebih besar ketimbang kamu dikasih unta merah. Nah, ini unta merah dulu merupakan gambaran sesuatu yang paling bagus. Ya, unta merah itu kendaraan yang paling canggih, ibaratnya kendaraan yang paling mahal ketika itu adalah unta merah. Ya, ibaratnya kalau sekarang apa kendaraan yang paling bagus? Kendaraan yang paling bagus misalnya mobil apa gitu ya, mobil BMW bahkan lebih ya. Nah, kata Rasulullah, kamu bisa masukin Islam, bisa ngajak satu orang ke dalam Islam, kamu pahalanya atau ganjarannya itu lebih besar ketimbang kamu mendapatkan mobil BMW, misalnya. Nah, akhirnya Imam Ali atau Sayyidina Ali mendapatkan panji tersebut dan membebaskan banyak kekuasaan yang ada dalam tangan musuh. Nah, itu jadi kalau kita bisa mengajak orang untuk kebaikan, syukur-syukur kita punya saudara. Misalnya ada saudara kita yang non-muslim, baik itu orang Kristen ataupun orang Yahudi sekalipun dan sebagainya, terus kita bisa ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, kalau kita bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam, atau mungkin kita nanti diberikan kesempatan ke luar negeri, misalnya ke Amerika, kita punya teman orang bule, kita ajak, mereka pengen masuk Islam. Nah, itu pahalanya sangat besar sekali. Nah, ini hadis ini ya, ini sebagai pengalaman pribadi. Hadis ini kemarin ketika kami diutus untuk bulan Ramadan, untuk mengisi Ramadan di Papua, itu salah satu pesan dari guru kami bilang pakai hadis ini, kalau kamu bisa ngajak orang Papua yang mana mereka itu di sana masih mayoritas orang Kristen, kalau kamu bisa ngajak orang Papua masuk dalam Islam, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kenyataannya memang ketika kita ke Papua itu, terutama di daerah Jayapura, ibu kota Papua, provinsi Papua,
itu umat muslim masih sedikit, emang mayoritas mereka masih Nasrani. Mayoritas Nasrani, yang besar itu di sana bukan masjid, tapi yang besar itu hampir di setiap jalan itu yang besar adalah gereja. Masjid itu malah tempatnya sembunyi-sembunyi, ya. Di mana-mana di perempatan jalan, di tengah-tengah kota yang besar itu gereja, tapi masjid itu masih agak tersembunyi tempatnya. Makanya kalau ketika buka puasa di sana, kemudian nggak dekat-dekat dengan masjid, kita nggak mungkin kedengeran azan, ya. Karena di sana masjid sangat jarang, yang banyak gereja. Jadi kalau pas waktunya sholat, di sini kan kalau waktunya sholat orang azan kedengaran di mana-mana. Nah, ya di sini azan, di kelas azan, al-brur azan, saking banyaknya. Nah di sana kalau azan itu benar-benar nggak kedengaran karena jarak antara satu masjid dengan yang lain itu sangat berjauhan. Nah kita di sana dianjurkan kalau emang bisa mengajak orang yang non Muslim atau orang Kristen atau orang non Muslim yang lainnya untuk masuk Islam, itu bersyukur sekali, ya, karena pahalanya sangat besar sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang terakhir, an Anasin radhiyallahu anhu anna fatan min aslama qala. Nah, disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang menyerahkan diri kepada Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah pengen ikut perang. Kemudian saya juga sudah menyiapkan Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pengen banget perang tapi saya nggak punya persiapan. Saya nggak punya pedang, saya nggak punya tameng, saya nggak punya alat kendaraan. Gimana ini wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, coba kamu datang ke fulan. Ya, fulan di sini sebutan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. Coba kamu datang ke fulan, kemudian lihat orang tersebut, ya. Orang tersebut dia ceritanya dia sudah nyiapin barang-barangnya, dia sudah nyiapin pedang, dia sudah nyiapin baju untuk perang, tapi kemudian dia sakit. Nah, coba kamu datangi orang tersebut, kamu minta ke sana, minta pinjam peralatan perang tersebut. Fa'atahu, kemudian orang tersebut mendatangi orang yang sudah nyiapin tersebut, tapi kemudian sakit, nggak bisa ikut perang. Didatangi, kemudian disampaikan kepada orang tersebut, wahai saudaraku, kamu dapat salam dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh saya untuk peralatan kamu dikasih ke saya. Kamu mau ikut perang tapi kamu sakit, udah nyiapin, sedangkan saya pengen ikut perang tapi saya nggak punya apa-apa. Kasih ke saya apa yang sudah kamu siapkan. Nah kemudian kata orang tersebut yang sakit berkata kepada istrinya, wahai istriku, kasih barang-barang tersebut, kasih ke orang tersebut, jangan sampai kamu cegah. Kamu kasih peralatan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fa yubaraku laka fi. Demi Allah, kalau kamu bisa memberikan hal tersebut kepada orang yang membutuhkan tersebut, kalau kamu bisa memberikan alat-alat perang kepada yang membutuhkan tersebut, maka kamu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, man jahaza ghaziyan, barang siapa yang menyiapkan alat perang untuk orang lain, dia itu sama seperti orang yang berperang. Nah, barang siapa yang menyiapkan atau menanggung keluarga yang ditinggal perang, maka dia seperti ikut berperang. Mungkin contohnya di sini ada orang yang minjem ke kita, minjem motor, ya. Ada motor nganggur di tempat kita,
Kemudian ada orang datang minta tolong dong, saya pinjam motornya, saya pengen ada acara pengajian, tempatnya di Kebayoran, tolong dong saya pinjam motornya. Kemudian kita kasih pinjaman motor tersebut. Nah, kita ngasih pinjaman motor tersebut itu sama saja kita dinilai mendapatkan pahala seperti dia mengikuti pengajian di daerah Kebayoran tersebut. Intinya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, senantiasa bekerja sama, senantiasa tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mari kita senantiasa saling bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan, yang dengan hal tersebut kita bisa digolongkan sebagai umat yang tidak akan merugi. Karena selama kita saling berwasiat, saling bernasihat, saling bertegur sapa untuk melakukan kebaikan, kita insya Allah termasuk orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari terakhir kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami praktikkan dalam keseharian kita. Ya Allah, Allah warzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Tutuplah lisan kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.